Nah, di dashboard ini kita tinggal pilih aplikasi OneDrive yang gambarnya awan ini. Kita klik. Nanti akan muncul layar berikutnya seperti ini. Ya. Nah, di bagian dalam layar OneDrive, di situ ada new dan upload. Ya. Untuk new, ini digunakan untuk membuat folder baru, bisa berisi berbagai macam dokumen mulai dari Word, PowerPoint, Excel, video, foto, dan sebagainya. Kemudian menu upload, ini digunakan untuk mengupload file dari perangkat kita agar bisa diakses di mana saja. Jadi jika ingin memindahkan semua isi laptop Bapak Ibu ke dalam OneDrive juga bisa. Jadi nanti mengajarnya cukup membawa HP saja. Kemudian, jika kita ingin membagikan salah satu file yang ada di dalam OneDrive kita, bisa dipilih menu share, nih diklik. Nah, kemudian nanti akan muncul layar seperti ini. Ya. Karena ingin share, kita pasti kan butuh link ya. Maka tinggal pilih dulu siapa yang nanti yang bisa mengakses file kita. Yang pertama, ini anyone, jadi siapa saja yang punya link akan bisa melihat file di OneDrive kita. Kemudian ini people di Guru Inovatif, jadi hanya teman-teman di satu organisasi saja yang bisa melihat. Sebentar. Nah, ini. Nah, kemudian ini orang-orang tertentu. Jadi kita bisa pilih mau pakai yang mana. Nah, kemudian yang bawah ini diizinkan mengedit atau tidak, gitu. Sebentar. Guys. Mulai lemot lagi. Ya. Mohon maaf ya. Jadi saya lanjutkan tadi. Nah, kita di bagian kiri ini ada pilihan diizinkan atau tidaknya mengedit file ini atau cukup dilihat saja. Kemudian kalau sudah selesai men-setting linknya, kita apply. Nanti akan muncul layar seperti yang sebelah kanan ini. Nah, karena tadi saya pilih anyone with the link, maka muncul layarnya seperti ini. Kita akan membutuhkan linknya, maka klik di bawah send ini. Nanti akan muncul link yang berguna untuk kita bagikan. Untuk yang di kotak merah, ini adalah email untuk seseorang yang ingin kita kirim linknya secara khusus. Biasanya saya tidak menggunakan ini, cukup
klik linknya aja kemudian send gitu. Dengan begitu nanti file kita akan berubah dari private ke shared. Mohon bersabar ya. Perubahan thread-nya kan seperti ini. Nah, seperti ini kita lihat di status sharing-nya, jika filenya itu belum di-share, maka di sini akan tertulis privat ya, private gitu. Nah, kalau sudah, nanti statusnya akan begini share ya. Berarti sudah ada link untuk file yang kita bagikan linknya tadi. Nah, kemudian selain menu new, upload sama share, di sini ada menu copy link yang kita dapatkan dari tadi. Sebelahnya ada sync. Nah, sync ini sinkron. Jadi jika kita mengaktifkan menu sync, maka semua yang kita lakukan di Office 365 akan tersimpan di OneDrive ya. Seperti tadi malam itu Bu Lutfi tanpa sengaja screenshot kok bisa masuk ke OneDrive ya, karena sync-nya sedang aktif gitu. Nah, ini untuk menu download jika kita membawa HP di pembelajaran kita offline di kelas gitu ya. Kemudian filenya ada di OneDrive, lalu ingin kita bagikan ke siswa yang tidak punya akun Office 365 misalnya. Nah, kita bisa download ini lalu di-share melalui WA atau share it begitu ya ke HP siswa. Automatis ini nanti mengotomatiskan isi OneDrive-nya jika kita mengaktifkan sync gitu. Untuk menu OneDrive sesimpel itu, persis dengan menu Google Drive, hanya beda di kapasitas saja. Kemudian kita beralih ke OneNote Classbook-nya. Oh, sebentar, salah PowerPoint-nya. Sebentar. Nah, ini materi berikutnya mengenai OneNote dan Note Classbook. Apakah sudah muncul ya materi berikutnya di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Tidak saya slideshow daripada berat nanti. Jadi ini seperti kita membuka OneDrive tadi. Langkah pertama kita buka office.com. Kemudian muncul dashboard seperti biasa. Mohon maaf yang mikrofonnya belum dimatikan kembali, mohon di mute ya. Ini sekarang kita belajar ke OneNote. OneNote ini membuat buku catatan apa saja yang ingin kita catat, misal mau menulis ide-ide, jika kita mau membuat buku atau to-do list dan sebagainya. Nanti kalau untuk di dunia pendidikan lebih spesifik ke kelas notebook ini. Makanya nanti materinya saya jadikan satu karena sama. Nah, untuk di OneNote sangat simpel.
layarnya seperti ini. Kita tinggal membuat buku catatan baru, lalu memberi nama catatannya kita. Nah, OneNote ini selain untuk di dunia pendidikan yang tadi sudah upgrade menjadi OneNote Classbook, dia juga efektif untuk pengelolaan bisnis seperti ini fitur-fiturnya. Bisa dibaca sendiri biar lebih efisien. Nanti juga bisa dilihat di streaming hasil rekaman. Nah, ini seperti yang kita pelajari di OneDrive tadi, karena sudah terintegrasi dengan Office 365, maka kita bisa mengakses catatannya di mana saja. Bahkan seperti sekarang ini juga saya sedang meminjam laptop karena laptop saya trouble. Nah, ini bisa kita buka dari laptop mana saja, asalkan kita sign in dengan email Office 365 kita. Menyimpan pekerjaannya pun secara otomatis. Jadi, jika kita membuat catatan di OneNote ataupun nanti di Office online, Word, Excel, atau PowerPoint, setiap perubahan yang kita lakukan, setiap huruf yang kita ketikkan, itu akan otomatis tersimpan. Jadi ada auto saving-nya. Sehingga jangan khawatir nanti, oh belum sempat tersave begitu ya. Jadi ini otomatis. Ya tidak pernah kehabisan kertas ya karena memang semuanya online. Nah, ini beberapa model dari OneNote. Kita bisa meng-highlight kalau di kertas di stabilo gitu ya, untuk catatan-catatan yang kita pilih. Juga bisa di hyperlink sehingga nanti bentuknya seperti blog di Wikipedia seperti itu. Juga bisa berupa tabel seperti Excel dan bisa di-insert gambar. OneNote juga bisa di-share dengan orang lain, terutama dengan yang satu organisasi dengan kita atau minimal punya Office 365. Nah, ini juga ada feedback sekilas saja karena yang ini yang lebih kita butuhkan kelas notebook. Kelas notebook ini ada juga menunya di Teams. Bagi yang settingannya berbahasa Inggris, kelas notebook. Kalau yang settingannya berbahasa Indonesia, buku catatan kelas. Ya. Jika kita mengklik kelas notebook, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Nanti kita coba praktekkan, tapi saya tidak berani praktek dari notebook di dalam Teams, karena Teams-nya kalau saya buka bersamaan dengan meeting, laptop ini nggak mampu ya, nanti lemot lagi. Jadi nanti langkah pertama, kita tambahkan nama buku catatannya apa. Kemudian yang kedua, membuat ringkasan buku catatan. Ini tidak perlu diketik manual, bisa diimpor dari file yang sudah kita miliki. Misal kita sudah punya rangkuman materi di Word, ya tinggal di copy paste di kelas notebook. Kemudian yang ketiga, menambahkan guru lain. Nah, ini berfungsi untuk ketika kita ingin mengajar dengan metode team teaching. Nah, jadi kalau misal saya guru kimia, ingin menambahkan guru kimia lain di sekolah saya, itu bisa tambahkan di sini. Atau mungkin saya ingin sekali gitu ya ngajar selalu diawasi kepala sekolah, ya bisa ditambahkan di sini kepala sekolahnya. Yang keempat, menambahkan nama siswa. Sama persis caranya dengan menambahkan siswa di Teams. Jika kita mengerjakan ini di dalam Teams, maka akan sangat mudah karena siswanya sudah tergabung di dalam kelas tersebut. Kemudian yang kelima, mendesain ruang pribadi. Jadi catatannya seperti ini. Seperti yang kita tahu ini kayak binder gitu ya.
Jadi ada slot-slot yang bisa kita atur desainnya. Nah, ini misal siswa saya, Aulia Rohma, itu saya buatkan ruangan, ini ada handout, jadi untuk LKS pada materi tersebut, catatan kelas, ini siswa bisa mengisi catatan-catatan penting yang didapatkan dari gurunya atau dari sumber yang lain. Kemudian ada pekerjaan rumah, dan yang terakhir ada kuis. Dan ini bisa didesain sesuai keinginan Bapak Ibu. Namanya boleh diganti, sectionnya bisa ditambah atau dikurangi. Jadi misal, oh saya nggak perlu catatan kelas, ya ini di del aja bisa. Atau ini kurang banget mau ditambahin, ya bisa. Nanti di paling bawah ada plus section gitu. Untuk layar yang sebelah kanan, itu nantinya hasil dari catatan kelas, handout, kuis, dan pekerjaan rumahnya. Kalau sudah mendesain akan muncul pratinjau atau preview seperti ini. Ini ada pilihan buku catatan guru dan buku catatan siswa. Kalau nanti kita klik buku catatan guru, tampilannya akan sama, tapi ini ke bawahnya akan muncul siswa-siswa yang ada dalam kelas tersebut. Langkah yang terakhir tinggal diklik selesai kalau kita sudah merasa cocok sama desain yang kita buat. Nah, ini tampilan kelas kimia yang saya buat. Materinya ada di sini. Ini saya buat gaya antar molekul. Kalau mau nambah KD bisa nggak bisa. Nanti ini ditambah KD setelahnya gaya antar molekul apa. Kemudian yang bawah sendiri, ini nama-nama siswa yang tergabung di kelas saya. Dan karena Bapak Ibu sudah banyak yang membuat kelas, di mana di dalam kelas itu siswanya minimal 3 dan gurunya 2, Bapak Ibu yang buat kelas dan saya, nanti akan muncul di sini 3 siswa yang Bapak Ibu rekrut. Siswanya cukup dari kelas kita sendiri aja saling merekrut. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Setiap siswa akan mendapatkan binder ini. Coba kita praktekkan langsung. Ya, kita masuk ke browser, lalu ini klik kelas notebook. Nah, jika Ibu sudah pernah membuat buku catatan, tinggal klik kelola buku catatan. Di sini Bapak Ibu akan melihat catatan-catatan yang sudah pernah Bapak Ibu buat. 2 yang teratas adalah buku catatan yang sudah terinclude di dalam Teams. Jadi membuatnya langsung dari Teams. Nah, ini. Yang atas sendiri adalah kelas notebook kelas kita. Jadi nanti dalam mengerjakan tugas membuat buku catatan, Bapak Ibu bisa melihat contoh di kelas kita sendiri. Untuk 2 yang bawah, ini saya buat langsung dari dashboard office.com tadi, tanpa masuk di Teams. Ya. Ini coba saya klik yang paling atas. Ya. Karena di kelas kita itu gurunya saya buat ada 2, maka grup bagian guru saja ini diaktifkan. Ya. Fungsinya untuk apa? Nanti akan ada ruangan, kalau di sekolah istilahnya ruang guru begitu ya. Ruang ini private khusus untuk guru-guru saja, siswa tidak bisa masuk. Di dalam ruang ini guru bisa berdiskusi, sharing materi maupun rubrik penilaian gitu.
Kemudian ruang kolaborasi ini tidak saya kunci, karena ruang kolaborasi itu adalah ruangan di mana siswa bisa berkumpul untuk berdiskusi. Sehingga walaupun online kita bisa memberi tugas kelompok. Nah, ini izin kolaborasinya diberikan izin karena tidak saya kunci. Kemudian ini juga bisa didapatkan link untuk orang tua dan wali. Jadi wali murid kalau mendapatkan link dari guru, maka beliau juga bisa memantau perkembangan siswanya di kelas notebook ini. Nah, ini linknya. Tinggal kita salin, kemudian kita pastekan ke email atau nomor WA wali murid, maka orang tua akan bisa selalu memantau siswanya, anaknya sudah mengerjakan tugas apa belum, aktif atau tidak gitu. Nah, ini ruangan untuk siswa ya, bagian siswa. Saya buat seperti ini, biodata. Nanti Bapak Ibu silakan isi kolom biodata di kelas kita, diseminasi MS 0365. Biodatanya berupa apa? Simpel aja, cukup nama sama instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian ini MEC, Microsoft Educator Community atau Education Center. Silakan diisi dengan hasil screenshot kuis Bapak Ibu yang ada nilainya ya. Jadi hasil screenshotnya nanti ada 13, silakan dijadikan dalam satu file dan juga diisi dengan transkrip hasil seluruh course di Teacher Academy. Jadi saya ulang, ini sekalian untuk membahas tugas ya. Di bagian MEC ini, Bapak Ibu silakan mengupload screenshot nilai hasil kuis dan transkrip nilai. Kemudian yang ketiga, Microsoft Forms. Ini nanti Bapak Ibu menginsert link dari form yang Bapak Ibu buat. Microsoft Form ini sama dengan Google Form dan akan kita pelajari pada jadwal berikutnya. Begitu juga untuk Microsoft Sway. Kita nanti akan latihan membuat Sway. Sway itu seperti blog, juga bisa membuat flyer dan sebagainya. Tinggal diinsertkan linknya di sini. Yang berikutnya Microsoft Teams. Nanti Bapak Ibu silahkan berikan link kelas yang Bapak Ibu buat di bagian ini. Ya. Lalu OneDrive dan Office Online yang kita pelajari sekarang OneDrive-nya. Setelah Bapak Ibu mengupload beberapa file dari laptop jenengan, silakan di-share salah satu file saja, kemudian pastekan linknya di bagian ini. Ya. Yang terakhir, OneNote Class Notebook. Jadi kita membuat catatan. Nanti linknya juga di copy pastekan di sini. Ini bagian-bagian dari kelas kita. Nah, bagaimana kalau membuat dari awal ya, kita buat sini, buat buku catatan kelas. Nah, ini langkah yang seperti saya jelaskan tadi. Tambahkan nama buku. Nah, ini terserah kita buat seperti apa. Misal saya trial gitu ya. Oh, tadi sudah ada. Coba. Next. Nah, ini ringkasan buku catatannya. Desainnya sudah ada. Tinggal klik berikutnya. Nah, ini memasukkan nama guru. Opsional ya, jadi boleh diisi boleh tidak. Tapi kalau untuk Bapak Ibu wajib diisi dengan akun saya. Saya beri contoh, ini misal saya ambil satu guru. Wah, lemot sekali. Nah, ini ada ini ya.
Tidak ada ya? Atau siapa aja lah di sini? Linknya sebentar. Ya, karena lemot coba kita skip aja, gurunya satu aja dulu. Nah, ini semoga di siswa muncul ya. Kita coba klik huruf A. Tidak muncul ya. Biasanya langsung muncul alamat emailnya di sini ya, seperti ini. Cuman kok yang ada di kelas kita nggak muncul. Siapa aja yang mau? Atau langsung grup aja kali ya. Nah, ini ada kimia yang trial aja. Kita tinggal pilih kok yang bawah ini. Trial. Ternyata banyak sekali trialnya. Kita pilih yang gampang aja. Nggak ada ya. Kita ambil sembarang lah ya, ini trialnya teman saya. Sebentar. Ini. Kita masukkan ya. Ya, ini benar-benar acak ya. Nanti Bapak Ibu sudah bisa buat langsung dari tim saja. Nah, ini isi untuk siswanya. Kalau ingin mengubah bisa diganti ini. Misal ini mau diisi biodata siswanya dulu. Kemudian ini udah benar, sudah benar. Terus ini mau ditambahkan apa? Misal umpan balik gitu ya. Nah, kepingin kita itu dapat pesan dan kesan dari siswa, bisa diisi di sini. Mau ditambahkan lagi juga bisa. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini previewnya atau pratinjau dari yang sudah kita buat. Ya, karena tadi kita acak mengambil siswanya, ini yang muncul dari trial tadi, ada 3 orang yang tentunya Bapak Ibu nggak kenal. Ini tampilan untuk buku catatan guru. Di sini ada ucapan selamat datang, ada ruang kolaborasi, ya. Dan ada juga folder untuk setiap siswa. Ini. Sehingga kita bisa memantau portofolio tiap siswa. Nah, jika kita klik buku catatan siswa, maka tampilan yang muncul adalah tampilan yang akan dilihat siswa. Jadi dia hanya punya ucapan selamat datang, ruang kolaborasi. Oh ya, ini pustaka konten itu adalah perpustakaan online di mana Bapak Ibu guru bisa memasukkan sumber-sumber online di sini. Nanti di Teams juga bisa ditambahkan website lain, misal ada rumah belajar atau e-learning madrasah bisa ditambahkan ke situ. Dan siswa bisa masuk ke 2 ruangan ini. Kalau ruang kolaborasi, siswa akan lebih bebas berdiskusi di sini. Kalau untuk ruang library-nya atau pustaka kontennya, siswa bisa mengambil semua materi yang ada, tapi tidak bisa mendelete atau mengatur ulang. Yang punya privasi itu hanya gurunya. Untuk yang di bawah ini, yang muncul adalah buku catatan untuk siswa itu sendiri. Buku catatan teman-temannya tidak akan muncul di sini.
Nah, jika sudah cocok dengan desain yang kita buat, tinggal klik buat. Kalau ingin merevisi, tinggal klik tanda panah ini kembali, kemudian kita desain ulang. Nah, ini sudah cocok, kita klik buat. Ya, ini memakan waktu berapa menit, kita tinggalkan saja. Nggak apa-apa, itu sudah selesai. Demikian untuk materi OneNote kelas notebook-nya. Materi hari ini cukup 2 itu dulu, OneDrive sama OneNote kelas notebook. Silakan Bapak Ibu mulai bertanya, boleh di kolom chat atau mengangkat tangan. Nggih, Pak Sadi, monggo dihidupkan mikrofonnya. Iya Mbak, makasih Mbak. Ya. Ini saya tadi coba buka file OneDrive-nya ini. Ya. Yang ada beberapa menu setelah automate ini nggak ada menunya lagi. Setelah cuma new, upload, sinkron, automate itu aja. Iya, ya memang menunya seperti itu, Pak. Kalau kita sudah membuat share link, baru nanti akan muncul menu copy link di atas. Oh, share link itu ya. Ya. Sudah cukup, Pak Sadi? Oh ya, menentukan kita 5 tera ini di mana, Mbak? Untuk kapasitasnya itu nanti saya sendiri soalnya belum nemu juga ya, karena saya utek-utek kok nggak muncul. Iya. Nanti saya ya, nggak seperti di Google Drive itu kan langsung muncul di tab sebelah kiri ya, kapasitasnya kita tinggal berapa. Kalau di sini itu tidak muncul di layar. Nanti saya coba pelajari lebih lanjut. Oh ya, kasih Mbak. Nggih, terima kasih, mohon maaf. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Nani mau bertanya? Belum, Mbak Munti, bingung. Oh, belum. Bingung boleh tanya. Ini sudah langkahnya tadi, masalahnya kan nggak muncul anunya gitu loh. Saya mau kalau langsung mungkin praktek malah enak. Oh, nggih. Oh, apa tadi saya nggak muncul ya? Sharing screen-nya yang muncul. Sudah muncul. Saya ambil, cuman kalau nggak langsung dipraktekkan dengan anunya kok bingung saya. Oh, nggih. Ya, saya nanti juga belum sempat bikin kelas. Oh ya enggak apa-apa. Nanti kan tugasnya sampai tanggal 10. Nggih, siap. Saya usahakan selesai. Insya Allah selesai. Sami-sami. Jadi nanti untuk mempermudah, mungkin kita bisa membuka rekaman meeting hari ini itu di HP. Ya, HP-nya sudah diinstal Teams atau membuka browser di HP. Kita putar rekaman hari ini. Nah, laptopnya digunakan untuk membuka Teams. Nah, kita lakukan langkah-langkah sesuai di rekaman itu, gitu. Mungkin itu lebih mempermudah ya. Mbak Wasiratus monggo bertanya, sudah angkat tangan. Monggo dihidupkan mic-nya. Bu Amal itu. Suaranya nggak jelas ya, Coba tanya. Halo ya. Ya, ini ada peserta yang masih belum masuk. Jadi di saya tim, ini masih proses tutup. Kira-kira untuk daftar hadirnya gimana ya, Bu? Ini tapi tetap ikut Bu pesertanya. Oh iya.
Untuk daftar hadir itu otomatis saya download dari sini. Jadi kalau belum masuk nanti diusahakan segera join aja sebelum meetingnya dihentikan gitu. Nanti akan muncul. Ya. Jadi hasil daftar hadir dari Teams meeting ini nanti berupa Excel. Saya akan bisa melihat waktu join dan live-nya setiap partisipan gitu. Jadi silakan mencoba masuk aja, yang penting namanya muncul di Excel itu, daripada nanti tidak ada, tugasnya kurang, nanti tidak menghadiri. Ya. Di chat ada pertanyaan untuk mereview tugas apa saja. Tadi sudah saya sebutkan, tugasnya itu sesuai dengan bagian-bagian yang ada di kelas notebook. Ya, itu mulai dari MEC, form, sway, dan seterusnya. Tinggal dicek di kelas notebook. Nanti di penghujung pemaparan materi, saya akan buatkan kolom-kolom tugasnya di bagian assignment. Gitu. Untuk download transkrip nilai di mana ya? Untuk pertanyaan transkrip nilai, jika Bapak Ibu sudah mengerjakan seluruh kuis di Learning Academy, jadi di MEC kemarin kan ada beberapa kursus ya. Cuman untuk diseminasi ini kita cukup mempelajari Teacher Academy. Learning Pad-nya itu ada 13 course, 13 kursus. Otomatis harus mengerjakan 13 kuis kan ya. Setiap selesai kuis, otomatis akan muncul nilainya. Itu langsung di screenshot. Kemudian jika 13 course itu sudah diselesaikan, maka download transkrip nilainya. Downloadnya di mana? Ada di pojok kanan atas di My Profile. Coba saya bukakan ya. Ini agak melenceng dari pembahasan hari ini ya. Nah, ini proses sign in. Bentar. Ya, sudah muncul ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Bu Sylvia. Ini tampilan MEC-nya. Kita klik foto atau mungkin masih belum diganti foto. Cuma kode inisial aja. Nah, di sini ada My Profile, Redeem, sama Sign Out. Sign Out otomatis nanti keluar. Redeem ini untuk memasukkan kode redeem. Redeemnya hanya ada 2 kemarin dan hari ini. Nah, ini di My Profile nanti akan kita lihat. Nah, seperti ini. Meredeem juga bisa memasukkan dari sini, nggih. Nah, ini saya sudah mengerjakan semuanya. Dan memang ada 2 course yang tidak ada badge-nya. Ya, ini kosong, nggak apa-apa. Memang nggak ada ini. Nah, transkripnya di sini. Klik View Transcript. Nah, akan muncul transkrip kita berupa PDF. Ini. Nah, ini seperti Bapak Ibu lihat, setiap course yang kita lakukan, yang muncul adalah durasi kita membaca modul dan mengerjakan kuisnya. Tidak ada nilainya. Oleh karena itu, nilai yang muncul setiap selesai mengerjakan kuis harus di screenshot lalu dijadikan satu file. Gitu. Ini ada 4 lembar. Nah, silakan di-download ini. Diklik download. Nah, nanti hasil downloadkan ini dimasukkan ke notebook tadi dan di assignment nantinya. Begitu Bu Sylvia, apakah sudah bisa dipahami? Bu Mutim. Nggih.
Saya tadi kan belum masukkan redeem code hari ini, nggih. Ya. Kan itu bisa dilihat di deskripsi grup. Itu untuk deskripsi grupnya itu yang mana ini? Yang dimaksud. Deskripsi grup WA itu klik aja nama WA, nama grup kita yang atas. Itu kalau diklik kan muncul gambarnya, kemudian di bawah ada deskripsi grup. Nah, di situ Bu ada link MEC-nya sama redeem hari ini. Oke, makasih. Oke. Mbak, nanya lagi, Mbak. Ya, silakan Pak Jody. Ini hasil rekaman yang Mbak upload di kelas ini di mana? Coba Mbak tutorkan di sini, Mbak. Oh, ya. Iya. Sebentar. Bismillah ya, karena saya kalau buka Teams ini biasanya langsung lemot. Sebentar, Bismillah. Nah, ini saya akan coba masuk tim. Nah, ini Teams-nya berarti saya menggunakan double, digunakan untuk rapat dan juga untuk melihat isinya. Nah, ini munculkah? Sudah ya, ini muncul ya. Rekamannya akan ada di bagian postingan ini, Pak. Ya, atau post gitu aja ya kalau bahasa Inggrisan. Nah, ini kita tinggal scroll. Belum terlihat layarnya, Mbak. Belum pindah. Belum. Iya, Layarnya nggak kelihatan, Mbak Mutim. Layarnya masih apa ya? Masih pilihan menu-menu Outlook, Word, Excel, Team, Class itu. Oh. Masih itu, masih belum berpindah. Belum ya, belum. Ya. Bentar. Apakah sudah muncul? Ini layarnya layar Teams ya. Nah, kalau sudah muncul, ini kita scroll aja di bagian postingan kelas kita. Nah, ini di scroll sampai ke yang kemarinnya. Mic-nya. Mic-nya luar biasa ini. Sebentar. Apa mungkin karena tadi saya kepencet ya? Sebentar. Jadi tadi itu saat tim saya error, meeting kemarin itu kepencet cancel ya, seperti yang Bapak Ibu lihat tadi di postingan, meeting kemarin kepencet cancel gitu ya. Jadi seharusnya ada ini kan ada pencetan dibatalkan. Mohon maaf, mikrofonnya bisa di mute dulu enggak ya, peserta? Ya, terima kasih. Hilang lagi. Bentar. Nah, ini yang saya temukan di sini ya. Bentar. Jadi begitu ada rapat, hasil rekaman akan langsung muncul di bawahnya. Dan kita bisa mengulang-ulang melihatnya. Cuman untuk yang kemarin, saya khawatir hilang, tapi saya punya save record-nya. Karena meeting kemarin itu tadi rapatnya kepencet cancel. Saat
aplikasi tim saya error. Ya, ini nggak muncul. Muncul kok Mbak, kemarin saya coba dengar Iya. muncul. Cuma Oke, nggak ada videonya, cuma suara aja. Kalau kemarin muncul karena tim saya error pagi ini, tercancel pagi ini. Dan Ya, itu rekaman. Rekamannya itu ada. Iya, rekamannya ada. Tapi Cuma nggak bisa video. tinggal dicari di chatting ini aja ya. Ya di settingnya itu ada di situ. Iya. Tapi nggak keluar gambar orangnya, cuman ada suaranya tapi. Sebenarnya ada gambar orangnya, cuman tadi malam itu ya gimana ya, gelap dan jaringannya error. Nah ini di sini. Cuman karena meeting kemarin itu tadi kepencet dibatalkan. Nah itu ini rekamannya ada di sini. Rapat dimulai. Bisa diklik di sini Pak Sadi. Ya. Terima kasih Mbak. Oke. Adakah pertanyaan lagi? Kalau tidak ada yang bertanya langsung, saya coba baca pertanyaan di chat. Yang paling bawah. Jika kita membuat catatan di OneNote, data yang kita buat belum tersimpan. Pakai ya. Untuk aplikasi Office 365, karena semuanya dijalankan online, maka tidak akan terjadi kehilangan data. Ya, karena semuanya terus di auto saving. Begitu kita mengetik satu kata gitu langsung di save begitu. Jadi tidak perlu lagi kita klik save atau Ctrl S. Jadi semuanya otomatis ter-save atau disimpan. Monggo yang tanya lagi Pak Alex. Silakan dihidupkan mic-nya. Iya, terima kasih. Saya ingin tanya nanti yang akan tampil di siswa itu apakah yang ada di tim itu apakah nanti komplit seperti yang kita kerjakan? Soalnya kan kalau di tim kan selain ada chatnya kan juga ada menu-menu yang lain itu kan di atas. Apakah cuma tampilan satu itu saja? Apakah nanti harus kita arahkan nanti buka misalkan untuk OneDrive-nya atau OneNote kelas seperti itu atau bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk kelas notebook, nanti Bapak Ibu buat langsung dari tim saja ya. Kenapa tadi saya mempraktekannya itu dari dashboard kelas notebook? Karena saya khawatir kalau saya buka Teams terlalu berat, terus laptopnya ini nggak mampu gitu ya. Sebenarnya dari Teams itu langsung, sehingga siswa itu cukup masuk ke Teams saja. Kita coba dari Teams lagi ya, semoga lancar. Bentar. Nah, ini sudah terlihat ya layar Teams-nya. Nah, saya coba buat dari awal aja karena juga kemarin error. Kita coba buat tim. Nah, anggap aja dari awal ini. Nah, ini sudah mulai error. Namanya apa ya? Percobaan. Tuh. Cari siswanya terserah siapa saja. Misalkan tadi Pak Alex atau ini Pak Munib aja satu ditambahkan. Sisanya silakan menarik siswanya pakai kode. Guru boleh siapa saja atau tidak diisi juga bisa. Namanya Pak Alex terlalu panjang ya, nggak muncul-muncul ini jadinya. Pakai O Muhammad. Oh, ini. Atau siapa aja lah yang pendek namanya.
tadi. Nah, ini kan jarang ya, tambahkan. Sudah selesai, lalu kita tutup. Nah, ini sudah terbentuk kelasnya. Untuk settingan kelas tidak saya sampaikan sekarang, sudah ada tutorialnya. Nah, ini buku catatan kelas atau OneNote Classbook. Kita buat dari sini bisa. Nah, ini siapkan buku catatan. Bisa buku catatan kosong atau dari konten yang sudah ada. Nah, dari konten ini berarti desainnya sudah ada di Teams. Nah, ada ruang kolaborasi, pustaka, dan seterusnya ini. Berikutnya. Nah, pustaka konten ini jika sudah punya source atau referensi dari sumber mana-mana saja bisa ditambahkan di sini untuk perpustakaan kita. Begitu juga untuk guru. Ya. Ini berikutnya. Nah, ini seperti tadi. Ini yang akan tampil di buku catatan siswa. Ada handout, catatan kelas, PR, kuis. Ini mau ditambahkan juga boleh. Nih, umpan balik tadi ya. Nih, buat kita tunggu. Ini memang agak lama. Nah, ini sudah muncul selamat datang. Nah, ini bisa di custom ya. Jadi dihapus aja mau diberi kata pengantar apa oleh masing-masing guru. Nah, gini. Atau kalau tidak ingin mengubah selamat datang dari Teams ini, oh saya inginnya ini tetap aja, tapi mau ditambahkan kata pengantar saya sendiri gitu misal ya. Nah, itu bisa di sini. Plus halaman, tambahkan halaman di sini. Nah, ini judulnya mau apa? Tidak bisa diisi di sebelah kiri, isinya di sebelah kanan. Nah, misalkan kata pengantar gitu ya. Nah, akan otomatis muncul di sini. Kalau mau mengisi, tinggal enter, lalu diisi apa? Salam, dan seterusnya. Kemudian ini collaboration space-nya atau ruang untuk berkolaborasi. Nah, ini. Di sini siswa dapat membuat diskusi dengan teman satu kelompoknya. Nih. Info-info terbarunya juga ada di sini. Ya, ini khusus untuk tugas kelompok. Ya, bisa dimasukkan di sini. Lalu ini menu untuk guru saja. Jadi karena tadi gurunya saya buat ada 2, maka kita mendapatkan ruang guru ini istilahnya. Ya. Ini mulai menggunakan grup khusus guru, boleh dihapus, diisi apa saja, atau ditambahkan halaman lain. Misal, diskusi KD 3.7 gitu ya. Nah, ini nanti bisa diisi diskusi oleh kedua guru sekaligus. Mau ditambahkan lagi bawahnya juga bisa. Misalkan mau makan-makan di ruang guru kapan gitu ya, mau diisi di sini. Menunya apa gitu. Nah, kadang kan obrolannya guru macam-macam ya. Nah, terus di sini ada pustaka konten. Nah, ini perpustakaan online-nya. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti. Perpustakaan online tidak harus sumber dari internet lalu dimasukkan di sini ya. Bisa juga catatan guru, nanti ditambahkan di sini. Nah, ini catatan guru. Atau mungkin karena sudah lama online, kangen sama suasana kelas, dan gurunya punya file selama mengajar, tulisannya
di kelas dulu itu pernah difoto gitu misal ya. Nah, ini bisa di-insert. Nah, caranya gimana? Nah, ini sisipkan. Sisipkan gambar yang ada di file kita atau baru difoto bisa, ngambil dari online juga bisa. Nah, ini seperti ini. Mau membuka di browser juga bisa. Menyisipkan file juga bisa seperti ini. Ngambil dari OneDrive lebih bisa lagi ini. Kemudian yang bawah ini terlihat siswanya tadi karena baru satu ya munculnya satu di sini. Kita scroll ke bawah ya. Ini untuk siswa Abdul Munif ada menu-menu seperti ini. Jika dirasa bagian ini masih kurang, bisa ditambahkan section di bawahnya atau bagian. Nah, mau bikin bagian apa? Misal, oh kita perlu diskusi tentang perpisahan kelas gitu ya, misal. Nah, ditambahkan di sini. Nah, nanti dibahas ini misal diskusi tempatnya di mana. Ini votingnya siswa bisa ditulis di sini. Nanti tambahkan halaman lagi di sini, acara dan seterusnya. Untuk ini sekalian membahas Teams karena mumpung lancar ya. Di sebelah notebook ini ada tugas atau assignment. Nah, silakan dibuat tugas di sini. Klik ini get started. Detailnya ada di tutorial saya. Ini sekilas saja. Nah, ini assignment. Silakan ditulis tugas Bapak Ibu. Misal saya menuliskan ini teori atom. Instruksinya apa? Ini, misal membuat ringkasan perkembangan teori atom atau model atom gitu ya. Poinnya maksimal berapa? Ditulis di sini. Oh, saya ingin maksimalnya 90 gitu. Atau menggunakan rubrik. Di sini ada add rubrik. Nah, ini saya sudah punya rubrik. Kalau Bapak Ibu mau membuat baru ya tinggal new rubrik atau punya file rubrik di laptop di-upload saja di sini bisa. Ya. Saya buat baru di sini. Tadi ringkasan ya. Ini deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Nah, ini karena modelnya assignment, maka pilihan penilaiannya seperti ini. Excellent, sangat bagus. Good, bagus. Fair ini cukup, purnya kurang. Nanti diberi kriteria di sini. Deskripsinya ya, misal dari kelengkapan ringkasannya dia excellent kalau tokohnya ada 5 misal, ilmuwannya ada 5. Nah, kemudian good ini ada 4 tuh. Dan seterusnya. Kemudian kalau ini mau ditambahkan bisa. Mau menambah kolom apa masih sangat jelek gitu bisa. Kemudian deskripsinya ini juga bisa ditambahkan. Misal dari tulisannya gitu, rapi atau tidak. Itu ini sangat rapi dan seterusnya rapi, cukup gitu. Tidak saya lanjutkan, ini tinggal attach aja. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, poinnya tadi 90 tidak muncul. Kenapa? Karena saya membuat rubrik. Ya. Kalau rubrik tidak diisi, maka 90-nya nanti yang akan muncul di sini. Kemudian yang bawah, assign to mau ditugaskan ke siapa? Tuh. Nah, ini kan ditugaskan ke kelas percobaan. Tuh. Kalau mau ditugaskan di kelas lain, bisa. Nanti di kelas siapa? Kemudian di kelas percobaan itu, tugas ini untuk siapa?
apakah untuk seluruh siswa di kelas, all student, atau siswa tertentu saja, mungkin yang remedi gitu ya. Nah, ini dipilih. Nah, ini misal Abdul Munif ini remedi. Nah, diklik Abdul Munif. Oh, berarti tugas ini khusus untuk Abdul Munif saja, gitu misal. Nah, ini kok nggak connect. Ini karena siswa kita cuma satu. Nah, ini sudah dicentang. Karena cuma satu ya otomatis ini all student gitu ya. Tapi kalau siswanya banyak, yang tercentang saja nanti yang akan mendapatkan tugas. Tuh. Kemudian yang bawah kita mengatur waktu, due date-nya atau deadline-nya kapan. Ini. Kita ingin terakhir mengumpulkan, misal seperti tugas kita itu terakhir tanggal 10 pukul 11.59 PM gitu ya. Mau diganti juga bisa. Ini. Tanggal berapa, jam berapa itu silakan disesuaikan. Jika lewat dari tanggal dan jam ini, siswa otomatis tidak dapat mengupload tugasnya. Nah, ini ada pilihan mau di-post atau diumumkan di mana. Nah, karena channel kelas itu bisa ditambah dari sini. Misal ini ada channel general atau umum, terus nanti di bawah kita kasih channel untuk materi KD pertama, teori atom misal. Yang kedua itu misalkan sistem periodik gitu dan seterusnya. Sehingga memposting tugas itu disesuaikan dengan channel KD-nya. Nah, pengaturannya sudah selesai. Kita tinggal fokus ke 3 pilihan ini. Yang sebelah kiri, discard, itu berarti kita tidak cocok dengan tugas yang kita buat sendiri, lalu mau dibuang. Itu discard. Kalau save, nah ini saya coba klik. Save itu berarti kita menyimpan tugas tadi berupa draft. Baterainya lu. Nah, ini berupa draft bisa kita klik. Barangkali mau mengubah tugasnya, ada yang nggak cocok, mau diganti soalnya atau apa. Kemudian kalau sudah fix, kita klik assign. Assign itu berarti kalau sudah di-assign, semua siswa sudah mendapatkan pengumuman tentang tugas ini. Nah, ini kalau Pak Munib mengecek di kelas percobaan, beliau akan kelihatan, oh saya sudah punya tugas ini. Untuk graded ini nilainya tidak perlu di-create karena kita sudah membuat rubrik penilaian tadi. Nah, ini. Itu contoh untuk assignment berupa portofolio atau rangkuman. Kalau mau berupa pilihan ganda nanti bisa pilih kuis tadi. Demikian penjelasan saya. Apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Mbak Mutim. Ya. Ya, mau bertanya. Apa? Ya. Kalau untuk buat rangkuman seperti tadi, kalau misalnya saya kan tulisannya Arab ya mestinya ya. Iya. Itu apa bisa terbaca dengan kriteria yang good dan lain-lain tadi? Bisa enggak? Itu yang saya belum pernah nyoba, tapi logikanya kalau di laptop kita itu sudah disetting kan biasanya di toolbar yang bawah itu ada settingan Arabic atau Indonesia English gitu ya. Nah, biasanya itu muncul nggih, bisa. Iya. Nggak itu kan misalnya anak-anak setor ke kita gitu. Apa itu nanti misalnya kita buat nilainya seperti tadi kita tentukan kalau sempurna begini, apa bisa kebaca tulisan itu terus keluar ada nilainya gitu. Maksudnya nanti setelah muncul nilainya apakah terbaca untuk kriteria ini nilainya sekian gitu ya? Iya, dan apakah memang kriteria tadi akhirnya bisa diterapkan di tulisannya anak-anak gitu kan karena tulisannya kan Arab gitu. Iya. Akan bisa diterapkan kalau anak-anak juga laptopnya itu modenya Arabic. Ada Arabnya. Kalau pakai HP. Kalau pakai HP. Ya, kalau pakai HP, ya HP-nya juga ada kan sistem pembacaan bahasa Arab di HP itu kan sepertinya ada. Oh, iya. Punya adik saya. Berarti itu, kalau, tapi kalau harus misalnya punya siswanya.
Iya, berarti kalau misalnya dalam rangkuman itu ada beberapa kata yang memang saya kehendaki untuk muncul, kalau anak-anak nulis itu juga berarti nanti nilainya bagus gitu. Iya, betul. Oh, gitu. Ya, makasih. Nggih, sami-sami. Adakah yang mau bertanya lagi? Mbak, saya Mbak. Monggo Mbak Rahmatila, mohon maaf gantian dulu nggih Pak Sadi. Nggih, Mbak Rahmatila monggo. Halo. Oke. Nggih. Ini Bu mau tanyakan untuk pelajaran matematika sendiri itu kan ada beberapa simbol matematika seperti itu. Apakah bisa untuk catatan ini anak-anak itu juga menuliskan pakai equation math kayak gitu itu? Oh iya. Kalau untuk matematika bisa menggunakan snipping tool aja ya. Jadi anak-anak menuliskan di Word, kemudian kalau di Word kan ada tombol untuk equation math-nya itu ya. Nanti hasilnya di snipping aja, kemudian di-insert di penugasan tadi. Mungkin ini juga bisa digunakan untuk bahasa Arab tadi, mungkin bagi anak-anak yang tidak punya atau belum mengaktifkan Arabiknya, di snipping aja tulisan Arabnya itu nanti. Kalau dari HP sendiri snipping tool itu bisa ya, Bu? Ya dibuka di Word-nya itu ada kok. Kalau di Word itu langsung di snipping di textbook-nya. Nanti ada. Kalau bawaan HP-nya tidak ada. Kecuali kita download di Play Store itu ada snipping tool. Oh gitu. Nggih. Ya. Terima kasih, Bu. Nggih. Monggo yang mau bertanya lagi. Ya, saya Mbak. Nggih. Ini saya tadi tertinggal apanya pas di kuis. Ini apakah bisa dibuat kelas ujian nggak, Mbak? Kalau kelas ujian, saya belum pernah coba ya Pak, mohon maaf. Karena biasanya di tim saya itu saya tambahkan menu e-learning, karena di sekolah saya pakai e-learning madrasah, itu sudah ada CPT-nya. Jadi tim saya tambahkan website e-learning itu Pak. Ya nanti coba di assignment tadi ada pilihan kuis, coba dipakai kuisnya itu. Kuisnya itu berapa model tipe soal ya, Mbak? Apakah cuma pilihan ganda aja? Coba bisa nggak Mbak buka gitu? Sebentar. Tugas ya di penugasan. Ya, mulai lemot lagi. Sebentar ya. Karena buka Teams ini selalu lemot. Mohon ditunggu sebentar loading. Ya. Apa muncul ya? Saya buka ini dari tadi. Muncul, Halo. Mbak. Muncul. Ya, muncul. saya nambah channel, nambah penugasan tadi muncul ya? Iya, muncul. Jadi tadi itu saya coba nambah channel, maunya nambah penugasan, tapi akhirnya nanti lama harus nambah tab. Dari sini saja, saya ulang lagi. Jadi di tugas itu kita bisa meng-create lagi, menambahkan lagi tugasnya. Misal tadi pengen kuis ya. Nah,
kuisnya karena kita pakai Office 365, maka selalu diarahkan ke Microsoft Form. Microsoft Form ya saya ulang lagi seperti Google Form tadi. Ini saya punya form yang sudah ada karena kita belum waktunya materi form, saya pakai punya saya saja. Ini misalnya. Kalau mau buat baru ya nanti klik new form gitu. Nah, ini langsung ditambahkan di sini, Pak. Jadi, kuis yang ada di Teams karena miliknya Microsoft ya hanya pakai Microsoft Form. Gitu. Untuk CPT-nya berupa Microsoft Form. Dan di situ diatur waktunya. Cuman untuk waktu pengerjaan tiap soalnya tidak ada. Nah, ini seperti ini. Tinggal dimasukkan. Nah, karena di form saya tadi itu nilai maksimalnya 80, di sini sudah otomatis tertulis 80. Gitu. Begitu Pak Sadi. Jadi untuk CPT kita menggunakan Microsoft Form. Belum bisa seperti CPT yang ya. Ya ini Mbak, ini bentuk soalnya apakah cuma pilihan ganda, isian singkat atau bentuk lain? Ya, saya lupa pertanyaan itu. Nah, ini saya jawab singkat karena nanti ada materi Microsoft Form sendiri, nggih. Untuk Microsoft Form, jenis soalnya bisa pilihan ganda, jawaban singkat, uraian, maupun Likert. Kalau Likert itu seperti kita membuat kuesioner. Jadi kita mau memberi misal gimana kesan Anda terhadap guru Anda, itu ada bisa berupa poin antara 1 sampai 10 atau berupa bintang, dikasih bintang 1 sampai 5 itu ada seperti itu. Di model soal rating juga ada. Dan detailnya nanti waktu Microsoft Form, nggih. Oh iya, kayak mirip-mirip Google Form gitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Iya, iya. Terima kasih Mbak. Iya, sami-sami. Apakah ada lagi yang bertanya? Bu Mutim. Oke. Ini umpama nggih, kan banyak juga teman yang kayaknya sih pada punya problem juga gitu. Iya, iya. Gimana kalau mau kita biar bisa menyelesaikan sampai penugasan gitu. Ketika kita ada sekarang ini misalnya kita membahas tentang membuat catatan kelas gitu nggih. Itu pertama itu langkah yang diambil itu apa saja gitu. Misalnya dibuatkan kita buat punya catatan gitu loh. Untuk mempermudah kita mencoba nanti. Biasanya kita setelah meeting itu kalau saya juga coba gitu. Ya. Ya, Bu. Jadi kalau ingin mudah, tadi sudah saya sampaikan, karena langkah-langkahnya itu langsung saya praktekkan ketika meeting, maka ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas, silakan di play atau diputar rekaman meeting kita menggunakan aplikasi Teams di HP Bapak Ibu. Iya. Nanti di laptopnya dilakukan langkahnya persis seperti di rekaman meeting itu. Makasih Bu Mutim. Ya, sami-sami. Adakah yang bertanya lagi? Mumpung masih ada waktu 2 menit lagi. Sambil menunggu pertanyaan, saya tekankan lagi tugas yang kita dapat hari ini adalah membuat satu file di OneNote, kemudian diunggah di OneDrive, atau tidak membuat OneNote juga tidak apa-apa. Kita cukup mengunggah file yang ada di laptop kita di OneDrive, lalu linknya di-share di kelas notebook penugasan Teams kita. Jadi di Teams kita kan ada diseminasi MS O365. Nah, itu ada kolom OneDrive dan seterusnya, itu silakan di-insert di situ linknya. Tugas kedua, membuat notebook atau buku catatan kelas di Teams kelas masing-masing yang kemarin sudah Bapak Ibu buat. Begitu saja tugas untuk hari ini, dan sama pengumpulannya terakhir tanggal 10. Tidak ada yang bertanya lagi? Mbak. Iya. Ini biar nggak bingung nanti.
di grup nanti Mbak bintangin itu tugas level pertama, pertemuan pertama apa, yang kedua apa gitu. Mungkin ini teman-teman juga semua nggak encatat gitu. Saya juga baru buka buku catatan ini. Oh iya iya. Iya. Ya, Maaf ya Pak. Mbak ya. Iya, Karena iya, kita enggak ini kayak air ngalir gitu. Kita sebenarnya mau pelatihan, tapi apa yang mau kita inginkan itu kita masih meraba-raba gitu. Kalau nggak disimpulkan lagi nanti di grup WA gitu. Iya. Ya, baik Pak. Ya. Ini saya tadi barusan buka juga yang kuis 13 itu, ternyata yang di bawah-bawah itu yang Mbak ya. Iya, di Teacher Academy diklik Ya, aja Teacher nanti Academy. ada 13 course, iya. Ya, saya pikir kemarin kuis itu cuma satu aja kemarin itu. Nah, ini setelah saya buka-buka lagi kan, jadi baru pertemuan dua, karena Mbak ulang lagi kuis tadi kan, pembahas kuis tadi itu, jadi baru mudeng gitu. Iya. Nah itu, karena kita kemarin itu kan masih meraba-raba, ya meraba-raba gitu, kita lihat oh ternyata kuis yang di bawah ini ternyata yang 13 itu yang Mbak maksud itu gitu. Iya. Jadi setiap nilai ini harus di screenshot gitu kan, harus disimpan di ya minimal di folder laptop kita pribadi, nanti baru kita upload nanti di tugasnya tim gitu kan. Iya betul. Nah ya jadi sekarang itu sebenarnya baru mendapat kesimpulan dari pelatihan malam tadi gitu. Nah yang hari ini belum dapat lagi kesimpulannya, walaupun Mbak tadi ceritakan tadi kan gitu kan, yang namanya kita manusia lupa gitu kan. Iya, iya. Nah, saya udah bukaan juga semua OneNote, apa segala Drive segala macam ini, tapi masih berapa-apa apa yang mau dikumpulin sebenarnya gitu. Iya. Ya. Makasih Mbak. Oke, sama-sama. Jadi untuk meeting kemarin, karena kan juga banyak trouble, di grup WA juga sudah saya simpulkan kayaknya di akhir itu ada 13 course, kemudian di screenshot dan seterusnya. Mungkin karena terus di bawah banyak yang bertanya akhirnya ketumpuk. Jadi nanti juga saya berikan kesimpulannya lagi untuk tugas sekarang. Sebenarnya lebih enak itu di Teams, nanti saya berikan di salah satu ruangan di Teams sehingga tidak akan tertumpuk chatting. Oh ya, bagus juga itu Mbak, ya. bikin satu grup satu folder lagi di tim gitu. Iya. Tapi itu bisa Mbak kunci ya, maksudnya orang lain nggak ada kayak chattingan gitu, nggak ada rame-rame tumpukan tak apa-apa listinya gitu. Ya nanti dibuat berupa file saja, penugasannya itu apa saja. Sebenarnya kalau sudah terbiasa membuka Teams, begitu membuka buku catatan kelas atau kelas notebook, nah itu foldernya apa saja, maka itulah tugasnya. Begitu Pak. Jadi kayak di Pak Sadi membuka kelas diseminasi, nah di kelas notebook akan muncul kan biodata, MEC, form, SWE, dan seterusnya. Nah, itulah tugasnya, begitu Pak. Tapi nanti untuk lebih detailnya ya saya tuliskan lagi saja. Ini tadi saya barusan buka juga ini yang PowerPoint diseminasi, panduan diseminasi ini. Iya. Ya ini materinya apa, kriteria kelulusannya apa, ini baru saya baca ini loh Mbak. Ya, silakan dieksplor. Ya, habis itu saya itu mungkin semua lah kayaknya mengumpulkannya itu di folder mana mungkin harus diulang-ulang terus lah Mbak. Iya. Ya ini kan banyak, ini ada Microsoft Teams aja udah berapa ini banyaknya, MEC-nya 2 poin, Microsoft Form-nya berapa poin nih, bulat-bulatnya kan, SWE-nya berapa poin gitu kan? Iya. Nah kelas ya. Gini, jadi mengapa kemarin itu sepertinya masih ngambang semua, karena kemarin masih perkenalan MEC sama Teams ya. Dan semua materi serta penugasan ada di kelas notebook yang materinya memang jadwalnya baru kita pelajari sekarang. Jadi wajar saja kalau baru ada di sini begitu. Dan di panduan diseminasi, materi yang saya tuliskan di situ adalah kurikulum 100. Teams-nya itu ada banyak, itu tidak sepertinya tugasnya banyak sekali, itu enggak. Jadi tugasnya Teams hanya satu, yaitu membuat kelas, cuman itu saja. Yang saya tuliskan di situ itu fitur-fitur yang ada di Teams yang harus kita pahami apa saja. Jadi tugas itu sangat simpel. Jadi nanti mending saya tuliskan aja di file seperti yang saya janjikan tadi, Pak.
Mbak Mutim, misalnya kelasnya sudah dibuat, itu kan semua orang bisa melihat nggih kelasnya itu. Semua Kelas yang sudah... diundang di kelas itu. Kalau nggak masuk melihat. member nggak bisa, nggih. Oh gitu. Nah, kan memang saya karena mungkin nama saya dimasukkan, jadi saya bisa melihat punya Bu Lutfi, punya Pak Teguh gitu. Ya, betul. Berarti memang yang kalau jenengan bisa melihat semuanya berarti. Selama saya dijadikan owner juga atau guru juga di kelas itu, ya saya bisa. Dan memang syaratnya untuk membuat kelas, syarat penugasan kelas itu saya dimasukkan sebagai guru juga. Siswanya cukup 3 orang saja dari anggota diseminasi ini. Nanti bisa saling merekrut lah. Oh, Nggih. Mbak. Iya, Pak. Tadi sebenarnya saya udah coba-coba juga menambahkan siswa, menambahkan apa. Siswanya itu saya tas siapa-siapa saya masukkan gitu. Tapi kalau guru pasti Mbak gitu. Iya. Boleh. Karena kita juga peserta di sini kita nggak saling kenal, tas siapa juga yang namanya ini sini gitu kan, nggak begitu ngeh gitu kan nama-namanya semua. Iya. Karena kalau pas kita masukkan siswa muncul semua nama gitu. Kita nggak tahu ini teman kita di kelas ini atau di kelas sebelah gitu kan yang kan itu maksudnya. Kalau mungkin ke siswa mungkin agak susah meraba-rabanya ini. Karena kalau ketik S nanti banyak muncul gitu kan, ketik H nanti banyak muncul ini siapa sebenarnya gitu. Nah, gini solusinya ya Pak ya. Jadi setiap trainer itu punya akun peserta, punya kekhasan pada akun pesertanya. Nah, seperti yang terlihat di partisipan ini, Bapak kalau pengen tahu teman-teman sekelas bisa klik gambar partisipan yang ada di meeting kita, pesertanya siapa aja. Nah, itu semuanya berawalan dengan MM-TOT20. Nah, itu kode saya. Jadi kalau depannya MM itu saya, desnya desiminasi, ini TOT20 training Microsoft-nya di tahun 2020. Nah, itu kode untuk saya sebagai trainernya. Oh, gitu ya, Mbak. Ya, ini baru mudeng lagi nih. Siapa peserta kita, kode kita, pesertanya siapa saja gitu kan? Iya. Kalau kita lihat di layar kita ini kan awalnya S, H, F, D itu siapa gitu kan? Enggak begitu ini kali gitu. Berarti kalau Mbak udah memberi kode MDS tadi apa? Iya, MM-DES. Nah ya, MM-DES itu ya MM-DES TOT20 ini saya buka apa yang simbol S ini kan. Diawali dengan MM-DES baru mudeng juga gitu. Iya. Terima kasih sudah bertanya, Pak. Iya, kalau enggak mudeng-mudeng ini siswa siapa yang masukin gitu kan. Ini nanti kalau orang lain nanti dia komplain nanti tak apa-apa gitu kan. Kok saling ini bentrok gitu kan. Iya. Bentrok dengan kelas lain mengambil rebutan peserta lain gitu. Itu yang enggak ini. Ya. Iya. Makasih Mbak arahannya ini. Oke, sama-sama Pak. Bisa di screenshot di partisipan ini. Atau nanti hasil dari daftar hadir kita kali ini saya screenshotkan aja biar tahu oh teman kita sekelas itu ini gitu ya, biar saling kenalan. Oh ya, coba Mbak ngelihat partisipan itu di layar Mbak itu di mana? Bapak itu ada di bagian bawah. Bapak tadi kan sempat angkat tangan ya? Iya. Nah, di sebelah tangan itu ada gambar balon percakapan itu untuk chat. Sebelahnya lagi ada gambar orang, sebelumnya telepon. Nah, itu diklik aja, Pak. Gambar orang itu menunjukkan peserta kita siapa saja. Oh, gitu. Ya, Mbak. Sama dengan semua jenis meeting, baik Zoom, Webex, Google Meet. Nah, itu semua modelnya pesertanya kan ada di sebelah sini. Ya, ini beberapa orang udah menambahkan foto, termasuk saya juga belum menambahkan foto ini. Iya. Jadi nggak nampak silakan pilih yang paling tampan. Oke, nanti bisa diganti profilnya yang paling tampan dipasang. Ya. Apakah ada yang mau tanya lagi? Boleh tanya, Mbak? Ya. Sudah paham, Nggih? Nah, ini waktunya juga sudah kelewat, tidak masalah.
Selama semuanya sudah paham, ya kita bisa akhiri. Dan mohon diingat, nanti wajib hadir juga. Ini mic-nya. Di jam 11 ada pembukaan resmi dari panitia, edukator fellow-nya nanti yang akan mengisi. Di kalender juga sudah saya tulis untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Ini daftar-daftar. Kayaknya jadwalnya jam 1 ya Mbak, bukan jam 11 ya. Jam berapa? Jam 10? 13 kayaknya di jadwalnya Mbak Muti. Iya maksud saya 13, ampun. Mulai lapar ini. Ya makasih Bu Amel. Ya jam 13 maksud saya, jam 1 siang. WIB 13 WIB. Mbak. Iya Pak. Ini kemarin memang saya udah otak-atik kalender segala macam ini. Sebenarnya menengok alarm di kalender itu gimana gitu? Apakah ada alarm kayak HP gitu kita tandai habis itu nanti bunyi otomatis entah apa gitu di kalender itu di Teams yang udah agenda yang udah Mbak jadwalkan itu semuanya, ada nggak seperti itu? Ada, jadi ada 2 cara. Di chat itu sudah muncul berupa headline, jadi langsung kelihatan, oh ini rapatnya. Walaupun tertumpuk akan dengan mudah dilihat karena berupa headline. Yang kedua, jika Bapak Ibu itu sudah download desktop app-nya, jadi Teams-nya sudah berupa icon di desktop, dan nanti notifikasinya akan muncul. Seperti kalau kita membuka WA di web, membuka WA di laptop, dan kita membuat notifikasinya pop-up atau muncul di ujung kanan bawah. Nah, Teams juga seperti itu. Nanti akan diingatkan, oh ini rapat muncul nanti seperti itu, Pak. Jadi harus diinstal dulu ini Office 365 ini ya di desktop ya? Iya, di desktop atau install aja di HP, aplikasi Office atau Teams-nya aja cukup. Kalau di HP dia kalau kebanyakan notifikasi itu memakan internet kuota, Mbak. Iya jelas itu. Makanya kalau saya pakai desktop aja itu, Pak. Habis itu memperlambat ini juga. Kerjanya laptop juga kalau kebanyakan notifikasi lambat kerja laptop gitu. Iya, tapi nggak kok, ini ringan seperti WA kok. Notifnya kan juga notif untuk chatting sama rapat saja. Ya. Iya. Adakah yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada ya. Saya akhiri. Semoga ilmunya yang kita share hari ini bermanfaat. Kita saling belajar saja. Saya juga belajar. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Dan sekali lagi saya ingatkan, begitu ada tugas langsung dikerjakan, karena menunda tugas itu memperpanjang penderitaan. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini,